Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Saya pada kesempatan ini berdiri bersama Kiai Sakijan ini, pengasuh Pondok Pesantren Budaya Kentong, dan tentu ini rumah cinta bagi tari sufi seluruh Nusantara. Bila kecepu, maka sempatkan untuk ngopi di pesantren budaya Kentong. Dan pesantren budaya ini berhubungan dengan penumbuhan pemberdayaan yang akan diupayakan secara kolektif anak-anak bangsa. Artinya ini sebagai inspirasi, dan di sini ada ilmu-ilmu tentang peradaban. Nukang jelas. Apa nih? Nukang, terus tani Tani, sekarang yang ya. baru ngetren ini sekarang tani, Pak. Ya. Kaligrafi. Kaligrafi. Apa nih? Nyablon. Wes pokoknya ono. Gawe jamur. Iya, pokoknya ada aja pokoknya. Ya, ada Untuk, aja. Aspirasi pemuda nih. Termasuk biru jodoh. Teman-teman, kali ini sebuah kenyataan ini. Bangsa menyediakan pupuk tapi tidak imbang dengan luasnya wilayah tani, sehingga pupuk menjadi cerit-cerit sampai di kampung, sampai di dusun. Ini kami tidak mengkritik pemerintah, moyoi, ngenyek, merendahkan, tidak mau. Ini kami, ini Pesantren Budaya Kentong mencari celah dan hikmah di mana pupuk itu mesti harus diperdayakan dari alami atau yang disebut pupuk apa? Organik, dan menghasilkan padi yang organik juga dan tidak merusak lingkungan. Dan teman-teman, kali ini nanti akan diterangkan oleh Kang Kiai Sakijan ini berkaitan membikin pupuk organik. Ya, ini alhamdulillah upaya ini telah berhasil, dan ini menjadi inspirasi bagi seluruh anak-anak bangsa negeri di tengah pandemi, di mana pabrik, perusahaan banyak yang stagnan, dan kita diingatkan oleh Allah kembali ke negeri agraris, kembali ke pertanian baik darat maupun laut, dan Allah akan menaburkan keberkahan di sana. Dan tentu sambil kita memiliki kemesraan budaya di kampung, bisa ngaji di langgar, di masjid, bermain-main. Satu misal ya jidungan sing paling kepepet, engko mundak meneh barongan. Terus ana meneh gamelan. Ana meneh nano daerah Borobudur sekitare Jatilan. Itu dolanan hanya untuk menepis biadab daripada menganiaya orang lain. Kita olah sendiri kemesraan hidup untuk kumpul orang banyak yang damai dan rukun. Dan mari kita ulas ini melalui bagaimana sekilas pandang saja upayamu ini kok nganti gawe pupuk. Ya, gini, Pak. Organik. Nah, ini kan saya prihatin melihat petani-petani kita yang sekarang harga pupuk melambung tinggi, mencari barang nggak ada. Terus dari teman-teman pesantren budaya mengolah pikir bagaimana sampah ini menumbuhkan mutiara yang berguna untuk tani. Wow, berarti iso dibahasakan sastra, di atas sampah bisa ditumbuhkan mawar. Atau di tengah lumpur bisa tumbuh teratai. Wah, apa nih? Terus? Nah, insya Allah ini sudah terbukti ya. Dari simbol kita, tanamlah apa yang kita makan, makanlah apa yang kita tahu. Itulah untuk petani-petani kita, pemuda-pemuda kita harus bisa bagaimana kita mengolah pikir setumpukan kletong sapi, ya, kotoran sapi, urin dari debok pisang yang nggak berguna, daun-daun yang nggak berguna, kita bisa fermentasi. Lewat bahan yang pertama kita menggunakan itu dari tetes itu ya? Iya. Pertama ini dari kletong sapi. Pertama, terus keduanya dari
air kelapa yang dibuang tuh di pasar tuh, Mbak. Yang dari pecah itu dibuang, biasanya penjual-penjual itu sekarang kita tampung. Wow. Nah, terus urin kelinci. Nah, sekarang ini pemuda aspirasi baru, anak-anak tari sufi yang nggak punya kerjaan, punya lahannya sempit, bisa ternak kelinci, urinnya insya Allah itu berguna banget. Cukup bagus untuk tanaman. Nah, sekarang sudah saya buktikan pembuatan fermentasi rabuk organik dan obat insektisida pun sudah saya buktikan di Jetis ya, terutama di Jetis di sawahnya Pak Ridwan. Terus kedua pupuk organik juga. Nah, itu pupuk cair. Namanya untuk pertumbuhan. Nah, terus diuji coba lagi di pohon pisang. Nah, ini menggunakan cairan yang namanya apa? Pertumbuhan akar sama pertumbuhan tunas. Insya Allah ini sudah terbukti, sudah saya tanam sama Abah Budi kemarin. Rame-rame itu ya? Rame-rame ya, Bang. Itu rame-rame itu udah ada rabuk dari organik. Insya Allah pisang itu organik, nggak ada campuran kimia apapun. Terus tanaman yang dijetis itu insya Allah udah mengurangi ya. Ini secara global aja sawahnya Pak Ridwan itu perkiraan 1 hektar itu rabuknya hampir rabuk kimia ya, Pak. Hampir 5 kuintal. Sekarang menggunakan rabuk hanya 1,5 kintal. Udah mengurangi 3,5 kintal. Luar biasa, Pak. Ini menggunakan organik ya, Pak. Ya, ini sekilas ya. Nanti sekilas. ada keterangan di selanjutnya ya. Ya. Matur nuwun Pak Kiai Sakijan ini. Dan teman-teman, silahkan bagi siapa yang berminat untuk belajar pupuk organik ini, welcome please ya, Sugeng Rawuh. Selamat datang di Pesantren Budaya Kenthong untuk pemberdayaan alamiah ini. Ya, terima kasih, semangat. Ya, Sakijan. Jempol. Allahumma sugeng dan I love you. Nah, ini sebagai salam pembuka untuk membuat pupuk organik. Ya, sekian dan terima kasih. Kita lanjut untuk menikmati keterangan-keterangan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani sedaya, nggih menika percontohan pupuk organik ini di sawah Pak Ridwan Sidorejo Jetis. Niki khusus rabuk organik. Insya Allah ini mau baru pengadaan pembuatan fermentasi rabuk. Ini uji coba yang pertama kali. Dicoba pertama kali di sawahnya Bapak Ridwan Sidorejo. Nah, ini contoh-contoh rabuk organik buatan sendiri untuk menghemat rabuk sekarang yang dikatakan petani itu susah untuk mencari rabuk. Ini inisiatif dari teman-teman pesantren budaya untuk membuat rabuk organik sendiri. Nah, ini suatu percontohan membuat rabuk, dan inilah bukti kesemuanya. Ini sudah digunakan. Nah, ini contoh tanaman berumur sekitar 20 hari. Ini percontohan ya. Untuk petani-petani muda, inilah awal bagaimana kita untuk mensiasati rabuk yang sangat susah. Ini sudah umur 20, sekitar 20 ya. Ini mulai ada pengairan, mau rabuk yang kedua atau rabuk yang terakhir. Nah, ini contoh kesemuanya. Ini uji coba pertama kali nih. Insya Allah pensemprotan menggunakan insektisida juga berorganik juga nih. Semprotannya nggak ada kimia. Pembasmi hama untuk penyubur daun. Insya Allah pesantren budaya
mau membuat atau mau fermentasi rabuk sama obat-obatan dari yang tidak berbau, yang tidak menggunakan kimia, semua menggunakan organik. Kita kembali ke zaman dulu. Ini contoh-contoh tanaman-tanaman yang menggunakan organik. Ya, ini mulai pengairan. Ini semboyan di pesantren budaya. Apa yang kita tanam di situ kita makan. Makan buahnya, tanam bijinya. Ini suatu semboyan pesantren budaya. Harus bisa semboyan itu kita laksanakan. Ya, ini dicoba ya. Ini baru pertama kali di daerah Sidoarjo ini uji coba rabuk organik plus obat daun organik, tidak menggunakan kimia. Insya Allah tahun depan rabuk atau insektisida atau obat daun yang lain sudah bisa diproduksi di pesantren budaya Kentong. Ini contoh-contoh ini ya. Insya Allah besok atau kapan nih mau di rabuk kedua kalinya, rabuk terakhir katanya dari Pak Ridwan. Nah, ini percontohan untuk teman-teman petani muda. Petani muda sekarang harus bisa mensiasati bagaimana rabuk membuat sendiri, memanfaatkan limbah-limbah, terutama kletong sapi, urin kelinci, urin sapi, itu bisa difermentasi buat obat-obatan, obat pupuk semprot sama pupuk tabur. Ini ya. Nah, ini bukti kita berani membuat, kita berani uji coba. Ini suatu lahan. Nah, ini umur 20 hari. Nah, untuk petani-petani muda, untuk teman-teman tari sufi, teman-teman sedulur caping gunung Nusantara, tari sufi Nusantara, kalau punya lahan atau punya sawah, coba untuk membuat pupuk organik dengan fermentasi sendiri.